Oke Kak Roi, sekarang kita akan menjelaskan tentang tanda pada gerakan pramuka selanjutnya. Apa sih yang akan kita mau jelaskan Kak Roi? Nah, di antara tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang selanjutnya adalah tanda kecakapan. Apa sih Kak Mia yang dimaksud dengan tanda kecakapan itu? Nah, tanda kecakapan itu diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang tertentu. Nah, dalam tanda kecakapan gerakan pramuka ini dibagi menjadi 3. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama adalah tanda kecakapan umum. Yang kedua, tanda kecakapan khusus. Dan yang paling tinggi dalam pramuka itu adalah tanda pramuka Garuda. Nah, ini sekalian kita akan bahas satu persatu ya di antara 3 tanda kecakapan ini. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu dari tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Nah, yang pertama itu adalah tanda kecakapan umum. Apa sih tanda kecakapan umum itu? Tanda kecakapan umum atau biasa disingkat TKU merupakan tanda yang didapatkan oleh seorang pramuka ketika sudah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disingkat SKU dan sudah dilantik pada tingkatan SKU tertentu ya. Adik sekalian, biasanya kalian melihat buku kecil itu ya yang kalian bawa kemudian kalian mintakan tanda tangan. Itu dinamakan dengan SKU. Ketika kalian sudah menyelesaikan SKU, maka akan mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Ini dibagi masing-masing golongan atau tingkatan dalam kepramukaan ya. Apa saja Kak Mia? Golongan atau tingkatan dalam kepramukaan itu? Oke, kalau kita bicara tentang golongan dalam tingkatan kepramukaan itu ada 4. Yang pertama adalah siaga, kedua adalah penggalang, ketiga penegak, dan yang terakhir adalah pendega. Nah, di sini dalam masing-masing tingkatan kecakapan umum tersebut dibedakan lagi antara siaga, penggalang, penegak maupun pendega. Apa saja sih dalam masing-masing tingkatan tersebut bisa dijelaskan oleh Kak Roi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan tanda kecakapan umum maka harus menyelesaikan syarat kecakapan umum. Dalam tingkatan pramuka siaga ada 3 syarat kecakapan umum. Yang pertama adalah siaga mula atau tingkatan pramuka penggalang. Apa saja Kak Mia? Nah, tingkatan pramuka penggalang ada 3 juga Kak Roi. Yang pertama adalah rakit, ramu, dan trap. Oke, nah kalau kita kan tingkatannya di tingkat mana Kak Roi kalau SMP? Saat ini kalian semuanya dari sekalian berada dalam tingkatan pramuka penggalang. Jadi SKU yang harus kalian selesaikan adalah yang pertama adalah ramu, yang kedua rakit, yang ketiga terap. Ya, jadi setelah kalian menyelesaikan SKU ketiga tingkatan ini, maka kalian akan mendapatkan TKU ya. Kemudian yang berikutnya dalam golongan pramuka penegak ada 2 aja Kak Mia. Yang pertama adalah bantara, yang kedua adalah laksana. Dan untuk jenjang atau tingkatan pramuka pendega hanya ada 1 saja. Kemudian ada sekalian untuk tanda kecakapan umum. Ketika kalian sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum, untuk pramuka siaga biasanya berupa seperti garis miring gitu ya. Kita bisa lihat ya Kak Roi ya Nah, kita bisa lihat kalau kalian sudah menyelesaikan tingkat mula, maka kalian akan mendapatkan 1 strip. Kalau kalian menyelesaikan tingkat bantu, maka kalian akan mendapatkan 2 strip ya. Kalau kalian sudah menyelesaikan SKU tata, maka kalian akan mendapatkan tanda 3 strip. Untuk pramuka siaga, warna dasarnya adalah berwarna hijau. Kemudian yang penggalang, silakan Kak Mia disampaikan. Untuk tingkatan penggalang, tanda kecakapan umumnya berbentuk manggar atau bentuk V. Di mana untuk kalian, bagi yang telah menyelesaikan SKU tingkat ramu, itu mendapatkan 1 manggar. Untuk tingkat rakit mendapatkan 2 manggar, dan untuk tingkatan trap itu mendapatkan 3 manggar. Di mana masing-masing manggar yang telah kalian peroleh mempunyai warna dasar berwarna merah. Oke, untuk selanjutnya kita naik ke tingkatan selanjutnya yaitu pramuka penegak.
pramuka penegak apa saja ya Kak Roi? Untuk SKU atau syarat kecakapan umum yang harus diselesaikan oleh kakak penegak untuk bisa mendapatkan tanda kecakapan umum, maka yang pertama tingkatannya adalah bantara. Ketika seorang penegak telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat bantara, maka dia akan mendapatkan tanda yang akan dipasang di lidah pundak ya, pakaiannya. Yang membedakan kalau tadi di tingkat siaga dan penggalang itu 1 garis, 2 garis, 3 garis, kalau di penegak itu sama. Yang membedakan cuman tulisannya. Ketika menyelesaikan tingkat bantara, maka akan tertulis di sini di pundaknya sebelah kiri kanan akan tertulis bantara. Kalau telah menyelesaikan tingkat laksana, maka akan tertulis di situ laksana. Jadi kalau kita bisa melihat di situ akan tertulis apa? Itulah tanda kecakapan umum yang telah diperoleh oleh seorang penegak dengan menyelesaikan syarat kecakapan umumnya. Dan yang terakhir dari tingkat atau golongan seorang pramuka adalah pandega. Ya, untuk pandega sama seperti kakak penegak, cuman beda di warna dasar. Kalau penegak warna dasarnya berwarna hijau dengan tulisan bantara atau laksana, kalau untuk tingkat pandega warna dasarnya berwarna coklat. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang tanda kecakapan umum. Dan tanda kecakapan selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus yang akan dijelaskan oleh Kak Roi. Silakan Kak Roi. Oke adik sekalian, setelah kita menyelesaikan tanda kecakapan umum ya, yang sudah selesai akan mendapatkan tanda kecakapan khusus seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian bagi seorang pramuka, dia juga bisa untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Apa sih Kak Mia? Tanda kecakapan khusus itu? Oke, tanda kecakapan khusus itu yaitu yang biasa kita singkat dengan TKK. Adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau yang disingkat dengan SKK. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK ini bersifat opsional. Apa sih maksudnya opsional? Opsional tersebut maksudnya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis yang telah dikuasainya. Nah, masing-masing golongan tingkatan pramuka yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya, ada siaga, penggalang, dan penegak, serta pandega, itu ada bagiannya sendiri-sendiri loh. Nah, apa aja sih bagiannya Kak Roi? Oke adik sekalian, di dalam SKK seperti yang disampaikan oleh Kak Mia tadi, kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kita bisa memilih, begitu ya. Nah adik sekalian, kita akan pelajari lebih lanjut tentang tingkatan dalam TKK. Untuk jenjang pramuka siaga itu hanya ada satu macam TKK saja. Ya, hanya ada satu macam. Kemudian untuk golongan pramuka penggalang itu ada 3. Yang pertama namanya purwa, yang kedua madya, yang ketiga adalah utama. Kemudian yang penegak dan pandega, silakan Kak Mia disampaikan. Kalau di penegak dan pandega itu dia memiliki bagian yang sama, hanya saja nanti mungkin berbeda dari tingkatannya. Yang pertama itu ada purwa, madya maupun utama. Nah, di sini akan kita bahas tentang bentuk-bentuk dari masing-masing tanda atau lambang dari TKK yang diperoleh di tingkat siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Apa saja sih? Bisa kita lihat dan simak dengan penjelasan Kak Roi. Oke adik sekalian, untuk bentuk TKK bagi golongan siaga itu bentuknya adalah segitiga sama kaki yang terbalik, begitu ya. Jadi kalau kalian melihat ada seorang pramuka siaga mengenakan itu ya, mengenakan tanda seperti itu, berarti langsung bisa ditebak dia telah menyelesaikan. Seperti itu. Kemudian untuk bentuk TKK dari pramuka penggalang, yang pertama adalah purwa. Purwa itu bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat.
Jadi kalau kalian melihat di lengan seorang penggalang ada tempelan bulat seperti itu, berarti pramuka tersebut seseorang tersebut telah menyelesaikan TKK tingkat purwa. Kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lain ya, ke atasnya lagi namanya madya. Madya itu bentuknya kotak. Apa sih Kak bedanya yang bulat sama yang kotak? Ya, yang kotak itu berarti dia telah menyelesaikan tingkat madya. Artinya kecakapan yang dimiliki lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang memiliki TKK tingkat purwa. Dan yang paling tinggi tingkatannya namanya utama. Bentuknya segi 5. Jadi ketika seorang pramuka memakai tanda berbentuk segi 5, berarti dia telah menyelesaikan telah menyelesaikan tanda kecakapan yang paling tinggi untuk bidang tertentu dengan nama tingkatannya adalah tingkatan utama. Begitu juga untuk pramuka penegak dan pandega. Itu adik sekalian untuk tingkatan dan bentuk-bentuk TKK. Oke adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari bentuk-bentuk masing-masing TKK dari siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Nah, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan ya sedikit tentang TKK dikelompokkan dalam 5 kelompok yang ditandai dengan warna dasar atau background pada masing-masing gambar di TKK tersebut. Nah, untuk bidang keagamaan, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak ditandai dengan background atau latar kuning. Sedangkan bidang patriotisme, seni budaya ditandai dengan background berwarna merah. Bidang kesehatan dan ketangkasan ditandai dengan warna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan didasari dengan warna hijau. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup ditandai dengan background berwarna dasar biru. Oke, itu tadi adalah dasar dari masing-masing warna yang ada dalam TKK. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Roi tentang bagaimana sih pemasangan dari TKK tersebut dalam pakaian kita. Silakan Kak Roi. Oke adik sekalian, ketika kalian semuanya sudah mendapatkan TKK, di mana mau dipasang Kak? Begitu ya. Ketika kalian sudah menyelesaikan dan diujikan masing-masing TKK tersebut dan kalian sudah mendapatkannya, maka dipasang di lengan baju sebelah kanan ya adik-adik sekalian. Jumlahnya maksimal hanya 5 yang dipasang di baju sebelah kanan. Terus Kak, kalau dapatnya lebih dari 5, bagaimana kita memasangnya? Nanti kalian bisa membeli ya selempang atau biasa kita menyebut tetampan begitu ya. Jadi adik-adik sekalian, ketika adik-adik sudah menyelesaikan, mengujikan tanda kecakapan khusus lebih dari 5, maka adik-adik bisa memasangnya di selendang atau di tetampan. Oke, yang terakhir bagian dari tanda kecakapan yang akan kita bahas pada sesi ini adalah tanda Pramuka Garuda. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada tingkat kecakapan pramuka tertinggi di Indonesia. Nah, apa sih tingkat kecakapan tertinggi pramuka di Indonesia? Akan dijelaskan oleh Kak Roi. Silakan Kak Roi. Terima kasih adik-adik sekalian. Tanda kecakapan yang ketiga atau yang tertinggi dalam gerakan pramuka yaitu tanda Pramuka Garuda. Apa sih tanda Pramuka Garuda itu? Tanda Pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Pramuka Garuda. Nah, seorang pramuka dari syarat Pramuka Garuda adalah menyelesaikan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya yang sudah kita jelaskan tadi. Adik-adik pramuka semuanya, tanda Pramuka Garuda ketika seseorang telah mampu menyelesaikan berbagai syarat.
Nanti seorang pramuka itu akan dilantik untuk menjadi pramuka Garuda, kemudian mendapatkan tanda pramuka Garuda sesuai dengan masing-masing jenjang atau masing-masing golongan. Yang pertama, ketika seorang siaga telah mampu menyelesaikan semua persyaratan pramuka Garuda, dia akan mendapatkan tanda untuk golongan pramuka siaga, Garudanya berwarna hijau. Kemudian untuk pramuka penggalang, Garudanya berwarna merah. Kemudian untuk pramuka penegak berwarna kuning, dan untuk pramuka pandega itu berwarna perak. Nah, hadirin sekalian, di situ ada Garuda emas ya yang kalian bisa lihat. Apa itu Kak Garuda emas? Garuda emas itu akan diberikan kepada peserta didik yang 3 kali dalam tingkatan golongannya menyelesaikan pramuka Garuda. Jadi seseorang ketika disiaga menjadi pramuka Garuda, di penggalang menjadi pramuka Garuda, di penegak menjadi pramuka Garuda, maka dia berhak mendapatkan tanda berupa Garuda perak. Garuda emas, mohon maaf. Jadi sekalian, mudah-mudahan bisa menyemangati kalian semuanya untuk bisa mendapatkan tanda tersebut. Tanda pramuka Garuda itu ada 2, adik-adik sekalian. Ada yang berupa pita atau kalung yang ada tembaganya, ya. Itu dipakai ketika dalam pertemuan atau upacara-upacara resmi. Adik-adik bisa lihat contohnya seperti ini. Ya, ini adalah tanda pramuka Garuda secara resmi yang akan dipakai ketika upacara-upacara resmi dikalungkan di leher. Dan ada tanda pramuka harian, adik-adik sekalian, itu berupa kain yang bentuknya sama persis seperti logam ini, yang itu akan dipasang di baju atau di dada sebelah kiri, ya, untuk kegiatan adik-adik dalam pramuka sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Kak Mia untuk tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kami berdua, Kak Roy dan Kak Mia, tentang tanda kecakapan dalam gerakan pramuka Indonesia. Semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan dengan penjelasan kakak-kakak pramuka di SMP Albana selanjutnya. Sampai ketemu.